Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnan Rifaldi Silaban dengan NIM 2215050047. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang biografi Jauhari beserta kontribusinya dalam bidang tafsir, latar belakang historis penyusunan kitab tafsir, ciri khas, metode, dan cara penafsiran Jawahir fi Tafsir Al-Quran. Langsung saja ke pembahasannya. Tantawi Jauhari adalah seorang ulama pemikir dan mufasir modernis asal Mesir yang terkenal dengan upayanya menjembatani Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Nama lengkapnya yaitu Tantawi bin Jauhari Al-Misri. Ia lahir di desa Iwadallah, Provinsi Sarkia, Mesir, dalam lingkungan yang sederhana. Latar belakang pendidikan dan intelektual. Perjalanan intelektual Jauhari terbilang unik karena ia mengenyam dua ilmu pendidikan yang berbeda. Awalnya, ia dididik di lingkungan pendidikan Islam tradisional. Ia belajar di Universitas Al-Azhar, pusat keilmuan Islam terkemuka di dunia, di mana ia mendalami ilmu-ilmu keislaman klasik seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Namun, dahaga intelektualnya tidak berhenti di situ. Di tengah gelombang modernisasi yang melanda Mesir pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Jauhari merasa terpanggil untuk mempelajari ilmu-ilmu modern. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Dar al-Ulum, sebuah institusi pendidikan tinggi yang didirikan untuk mencetak guru-guru yang menguasai baik ilmu agama maupun ilmu umum seperti sains, matematika, fisika, biologi, dan lain-lain sebagainya. Perpaduan dua latar belakang pendidikan inilah yang memberikan corak pemikiran Jauhari yang khas, yaitu seorang alim yang berakar kuat pada tradisi Islam klasik, sekaligus seorang cendekiawan yang terbuka dan sangat antusias terhadap penemuan-penemuan sains modern. Pengalaman ini membuatnya gelisah melihat kemunduran umat Islam di bidang sains dan teknologi. Sementara Al-Quran menurutnya justru kaya akan isyarat-isyarat ilmiah yang mendorong umatnya untuk maju. Latar belakang historis penyusunan tafsir Jawahir. Kelahiran tafsir Jawahir tidak bisa dilepaskan dari konteks zamannya. Awal abad ke-20 adalah periode yang penuh gejolak bagi dunia Islam, khususnya di Mesir. Beberapa faktor historis yang melatar belakangi penyusunan kitab ini adalah: yang pertama, sebagian besar dunia Islam termasuk Mesir berada di bawah cengkeraman kolonialisme Eropa. Dominasi ini tidak hanya bersifat politik dan militer, tetapi juga kultural dan intelektual. Kemajuan pesat Barat di bidang sains dan teknologi menciptakan rasa inferioritas di kalangan umat Islam. Yang kedua, sebagai respons terhadap kemunduran dan kolonialisme, muncullah gerakan modernisme Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh. Gerakan ini berargumen bahwa Islam tidak bertentangan dengan modernitas, rasionalitas, dan ilmu pengetahuan. Umat Islam diajak untuk kembali kepada sumber murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan interpretasi yang relevan dengan zaman. Yang ketiga, sistem pendidikan pada masa itu seringkali memisahkan secara tajam antara ilmu agama dan ilmu umum. Hal ini menciptakan jurang pemisah antara ulama yang hanya menguasai ilmu agama dan kaum terpelajar yang hanya mendalami sains modern. Jauhari melihat dikotomi ini sebagai salah satu penyebab utama kemunduran Islam. Dalam konteks inilah Tantawi Jauhari merasa terpanggil untuk menulis sebuah tafsir yang dapat membuktikan bahwa Al-Quran adalah sumber inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Ia ingin menunjukkan kepada umat Islam bahwa
Kitab suci mereka tidak hanya berisi petunjuk spiritual dan hukum, tetapi juga penuh dengan isyarat-isyarat ilmiah yang menunggu untuk digali. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat ilmiah umat dan menghilangkan anggapan bahwa Islam anti sains. Ciri khas dan keunikan tafsir Jawahir di tafsir Quran. Tafsir ini memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari kitab-kitab tafsir klasik, yaitu yang pertama, ciri yang paling menonjol adalah upaya sistematis untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat kauniyah atau ayat tentang alam semesta, dengan menggunakan penemuan-penemuan sains modern pada masanya, seperti astronomi, biologi, kimia, fisika, dan geologi. Yang kedua, tafsir ini sangat unik karena dilengkapi dengan banyak sekali gambar dan ilustrasi, seperti gambar galaksi, planet, anatomi tubuh manusia, struktur tumbuhan dan hewan. Hal ini dimaksudkan untuk memvisualisasikan keajaiban ciptaan Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan sains. Yang ketiga, Jauhari tidak menafsirkan Al-Quran hanya untuk tujuan akademis. Tafsirnya memiliki misi yang jelas, yaitu membangkitkan kesadaran dan semangat umat Islam untuk mempelajari dan menguasai sains dan teknologi sebagai jalan menuju kebangkitan peradaban. Metode penafsiran tafsir Jawahir di tafsir Al-Quran. Metode yang digunakan oleh Jauhari dalam tafsirnya dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, ia menafsirkan Al-Quran secara berurutan ayat per ayat, surat per surat, sebagaimana metode tafsir pada umumnya, atau bisa juga disebut sebagai tahlili. Yang kedua, ia tidak hanya mengandalkan ilmu-ilmu tafsir tradisional seperti asbabun nuzul, nasikh mansukh, dan balaghah, tetapi juga secara ekstensif memasukkan pengetahuan dari berbagai cabang ilmu modern. Yang ketiga, dengan ijtihad atau tafsir bira'yi. Meskipun dengan merujuk pada tafsir-tafsir klasik, Jauhari sangat mengandalkan ijtihad dan rasionya, terutama dalam menghubungkan teks Al-Quran dengan data-data ilmiah. Kemudian, corak penafsiran Jawahir di tafsir Al-Quran. Corak utama dari tafsir Jawahir adalah corak ilmiah atau saintifik. Jauhari meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang selaras dengan akal dan alam. Ia berpendapat bahwa tidak mungkin ada pertentangan antara wahyu, yaitu Al-Quran, yang benar dan penemuan sains atau akal dan observasi yang benar. Jika tanpa ada pertentangan, maka yang perlu ditinjau kembali adalah pemahaman kita terhadap salah satu atau keduanya. Sebagai contoh, ketika menafsirkan ayat tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa yang terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 54, ia tidak menafsirkannya sebagai 6 hari harfiah atau 24 jam, melainkan sebagai 6 periode atau fase geologis dan kosmologis yang panjang, sejalan dengan teori ilmiah tentang evolusi alam semesta. Demikian pula saat menjelaskan tentang lebah pada Quran yang terdapat pada Quran surah An-Nahl ayat 68 sampai 69, ia akan menguraikannya secara detail dari perspektif ilmu biologi dan entomologi. Meskipun mencorak ilmiah, tafsir ini juga memiliki nuansa adabi ijtimai atau sastra kemasyarakatan. Jauhari kerap kali menyelipkan nasihat-nasihat moral, etika, dan seruan untuk perbaikan sosial politik umat Islam berdasarkan petunjuk ayat yang ditafsirkan. Kemudian kontribusi tafsir Jawahir di tafsir Quran. Kontribusi utama mempelopori tafsir ilmiah, Tantawi Jauhari adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam mempopulerkan dan menyistematiskan metode tafsir ilmiah di era modern. Karyanya menginspirasi banyak mufassir setelahnya untuk mengeksplorasi hubungan Al-Quran dan sains. Yang kedua, tafsirnya berhasil membangkitkan gairah di kalangan sebagian umat Islam
untuk tidak memandang sains sebagai produk barat yang asing, melainkan sebagai bidang yang justru didorong oleh Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu ia memberikan kontribusi penting dalam upaya harmonisasi antara iman dan akal, wahyu dan ilmu pengetahuan pada saat banyak pihak mempertentangkan keduanya. Meski demikian, terlepas dari berbagai kontribusi yang ada, tidak dapat dipungkiri bahwa Tantawi Jauhari dan tafsirnya yaitu Jawahir telah memberikan warisan intelektual yang sangat berharga dalam khazanah tafsir Al-Quran. Ia adalah representasi dari upaya tulus seorang ulama untuk menjawab tantangan zaman dan membuktikan relevansi abadi Al-Quran bagi setiap generasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini mengenai tafsir Jawahir fi tafsir Al-Quran karya Tantawi Jauhari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.